Kalau dari dalam, ya fiturnya miskin. Oh. Fiturnya miskin. MID tidak ada, head unit seadanya. Terus jok ya itulah standar banget lah, standar banget. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, kenapa nama channel saya rubah ke Timothy Agijok? Karena sebenarnya saya pengen di channel ini nggak cuma membahas tentang jok mobil, tapi tentang seputar semua otomotif. Di sebelah saya ini ada sebuah Pajero. Nah, kalau cerita sedikit ya, saya ada teman dulu sebelumnya dia punya Honda Jazz, dan dia kalau di jalan itu sering dipotong orang gitu. Jadi kayak jalan gitu sering dipotong truk, dipotong motor, lalu dipotong mobil-mobil besar kayak gitu. Lah semenjak dia ganti Pajero itu justru dia yang jadi sering motong jalur orang ya gitu. Nggak tahu kenapa, entah ini mitos atau fakta, tapi menurut saya ada benernya juga, karena saya ngalami juga tadinya bawa mobil kecil, tiba-tiba bawa mobil yang cukup gede kayak Innova, jadi kayak lebih berkuasa di jalan. Nggak tahu ini mitos atau fakta atau perasaan saya doang. Menurut kalian gimana? Nanti komen aja di bawah. Cuma kalau lihat dari Pajero harusnya sih memang lebih commanding ya, kayak lebih istilahnya di jalan tuh lebih menang-menangan lah, lebih bossy lah kayak gitu. Nah, di sebelah saya ini Pajero, mungkin bukan Pajero biasa ya. Jadi ini memang Pajero seperti di judul ini kan Pajero bekas tambang. Tapi ini tetap Pajero, maksudnya tetap sebuah Pajero gitu loh, bukan kayak istilah kita nganggep wah mobil bekas tambang jelek atau bagus tuh relatif, tapi kira-kira pengen ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung juga, gimana mobil ini apakah worth it atau enggak, ngambil X tambang dengan segala macam perbaikannya, lalu juga waktu beli kondisinya gimana. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Koh Tatang. Ya, ini Koh Tatang. Mungkin kalau kalian istilahnya suka dengan konten-konten X tambang, mungkin Koh Tatang ini salah satu channel yang pembahasannya itu lebih detail ya tentang mobil-mobil tambang. Apalagi Koh Tatang ini juga kan malah pembeli langsung dan user experience langsung gitu, mungkin bukan kayak saya yang saya bahas-bahas mobil orang gitu ya. Maaf nih, kalau ini ya mobil impian saya lah. Tapi saat ini istilahnya mampunya beli mobil yang itu ya, moga-moga nanti besok-besok bisa kebelilah Pajero Sport. Gitu. Tadi jadi gimana kok untuk Pajero itu tadinya kenapa berani ngambil bekas tambang gitu? Gara-gara YouTube ya. Sony Setiawan ya mesti gara-gara YouTube. Awal milih Triton. Sorry Pak, masker ya. Terus awal milih Triton. Terus lihat videonya Sony, kok ada Pajero mulus. Ya coba ditanya, ya boleh juga ternyata. Nah, akhirnya memutuskan untuk beli. Akhirnya nih Pajero sampai duluan sebelum Triton malah. Terus waktu ngambil tuh kondisinya maksudnya mengecewakan atau bagus atau? Waktu pertama datang itu mulus luarnya, cuman ya seperti yang tak sebut di channel, mobil tambang itu penuh kejutan. Mobil tambang itu penuh kejutan. Luarnya mulus, begitu nyoba naik pertama, kaki-kaki kelonengan semua. Oh gitu ya? Kelonengan semua. Nah tapi ternyata dandan tidak habis banyak. Dandan kaki tidak habis banyak karena ternyata cuman stabilisernya kendor semua. Oh oke. Stabilizer kendor semua. Jadi nggak rusak ya, cuma kendor aja ya? Nggak rusak, cuman busing-busingnya aja habis. Oh. Busing yang bentuknya U itu sama yang N-Link yang bentuknya bulat-bulat itu habis, kempes-kempes semua. Gitu ganti busing-busing itu udah beres semua, dijakin. Bahkan shockbreaker belakang dapat Iron Man. Oh itu Iron Man tuh mahal loh. Mahal, iya. Mahal loh. Mungkin ya lebih 2 kalinya ya kok ya dibanding standar ya. Iron Man itu belakang tok satu setnya 4 juta lebih belakang tok. Jadi satunya tuh 2 jutaan sekian. Kalau ori ya mungkin 2 jutaan ya kok ya. Sejutaan ya. Enggak sampai 2 juta sih. Kalau Innova mungkin satu tigaan kayaknya sih. Kayaknya loh. Ini berarti ya termasuk, tapi kondisinya bagus ya kok ya. Shock-nya ya. Sudah dites, tidak ada yang bocor. Dan begitu stabilizer sudah beres semua,
berasa stabil banget nih mobil, mantep. Nah, nanti coba aja di test drive. Terus ini kok maksudnya sebenarnya ngambil mobil tambang ini memang rencana dipakai sendiri apa mau dijual lagi atau gimana? Rencana memang mau dijual lagi. Cuman kalau misalnya tidak laku-laku ya tak pakai sendiri. Mobilnya sudah banyak ya, ada Innova 2. ini Innova semua ini. Dijual semua. Pusing mobil kebanyakan ngurusin. Ini posisi tak jual semua Innova ini. Berarti jual Pajero, Innova sama Innova ya? Ya, nanti Triton juga. Pusing lah, 4 mobil diurusi sendiri pusing aku. Terus kira-kira ini kok, perbaikan itu habis waktu berapa lama, terus nominalnya habis berapa ya? Nah, satu tips kalau beli mobil tambang, bikin daftar dulu. Ini, bikin daftar, baru beli spare partnya. Lah kayak aku kemarin, ini beli, akhirnya nggak selesai. Kalau mau cepet ya bikin daftar dulu. Ini kurang. Hunting spare part cabutan di Facebook banyak kok, lengkap-lengkapi itu. Ini total perbaikan habis 20 jutaan. 20 juta jalan. Ya teman kalau namanya beli mobil second sih saya setuju sih. Namanya kita beli mobil second nggak cuma mobil tambang pun tuh pasti ada perbaikan sih. Ya pasti ada. Ya minimal apa ya oli itu jelek-jeleknya tuh pasti ganti lah ya. Oli, apalagi oli kena busuk Kalimantan tuh. Terus shock itu tuh kebanyakan kita ya mesti ganti sih. Jadi ini malah shocknya malah nggak ganti ya. Terus waktu di sana itu apa nggak kelihatan gitu? Maksudnya kerusakannya di sini itu tuh nggak kelihatan atau gimana? Atau mungkin sudah dihitung waktu di Kalimantan? Nah, Triton itu milih sendiri. Ini beli lihat YouTube. Jadi di videonya Sony Setiawan itu ada ini satu episode sendiri. Thumbnailnya Pajero ini. Ini gara-gara lihat YouTube. Jujur aja. Jadi waktu datang barangnya beda atau memang sesuai ekspektasi ya gue? Ya sesuai ekspektasi sih. Sesuai ekspektasi lah. Cuman ya kita tahu lah solar itu injektor itu paling rawan kena solar busuk. Yalah, kalau nanti ini injektor kena satu ya. Ganti satu. Ganti atau servis ya? Enak ganti. Oh ganti. Jadi kalau udah kena solenoid mending ganti aja. Kalau nozzle tip oke lah ganti nozzle tip nggak apa-apa. Tapi ini kayak udah kena solenoid udah ganti aja. Satu gelondong berarti. Satu gelondong ya? utuh. Habis berapa itu ganti solenoid? Injektor itu kan 3 juta lebih. Kebetulan aku dikasih harga spesial sama bos sistem Iwir. Oh gitu, berarti ngambil belinya ke Om Sony juga? Iya, belinya ke Om Sony, ke bos sistem Iwir. Oke. Ya namanya mobil second ya nggak cuma mobil tambang ya pasti ada dandan lah. Wong Jawane nek ngomong dandan ya kok ya. Pasti lah. Jangan terus lihat harga murah terus mikir mobil tinggal pakai. Nggak bisa. Iya. Apalagi kondisi di Kalimantan ya. Tahu sendiri lah ya. Iya. Kayak waktu kayak saya ngerjain mobilnya Ford Ranger Mas Wahid itu di istilahnya di dalam busa-busa itu kalau kalian lihat di video keberapa gitu ya ada tuh busanya tuh kuning-kuning semua coklat-coklat saya bingung juga ya. Itu bisa coklat-coklat dari mana? Bisa dalamnya tuh busanya coklat-coklat loh. Iya. Pokoknya penuh kejutan lah. Iya, betul. Jangan nggak boleh berpikir naif ya. Harganya murah, aku bisa pakai mobil bagus, langsung pakai gitu nggak bisa. Ya. Nah ini tipenya apa kok? GLX 4x4. GLX ya. GLX 4x4. Bedanya sama Dakar apa ya kok ya? Kan kalau Pajero kan yang umum orang pakai ya, apalagi di Semarang ini ya nggak cuma Semarang mungkin ya Jakarta itu. Seluruh Indonesia kan banyakan Dakar ya, kalau orang beli Pajero ya. Iya. Bedanya apa sih kok sama Dakar? Beda yang paling utama 4x4-nya. 4x4-nya. Tapi jangan salah, Dakar juga ada yang 4x4 loh. Matic 4x4 itu juga ada. Nah kalau mau lihat dari luar ya, yang paling gampang tuh ya ini. Fog lamp ada. Fog lamp, ya. Terus sama jambu, spoiler belakang itu spoiler. Itu kalau dari luar ya. Terus lampu sama ya? Lampu sama. Grill ya kayaknya sama ya, bumper. Kalau dari dalam, ya fiturnya miskin. Fiturnya miskin. MID tidak ada, head unit seadanya. Terus jok ya itulah standar banget lah, standar banget. Nah kalau penasaran, kita langsung lihat aja detail-detailnya ya.
Nah ini kalau bisa lihat bahwa ini sebenarnya nggak ada fog lamp, tapi sudah di-upgrade dengan ada fog lamp dan sebenarnya kayak tutup itu aja ya kok ya, kayak tutup plastik tok ya. Nah ini diganti, di-upgrade pakai fog lamp. Tapi fog lampnya juga kayak masih halogen ya. Tapi mungkin kalau cari variasi-variasi mungkin ada yang nggak halogen juga. Ini juga dibeliin housing juga dan ini housingnya dicat ya. Lalu setahu saya di sini grillnya kayaknya sama ya, karena ini grill ini adalah seperti di Pajero 2014 grillnya udah model kayak gini. Kalau lampu ini kira-kira sama ya, sudah ada proyektornya juga, tapi ini memang agak menguning ya. Mungkin ini sudah dipoles belum headlampnya? Ini kebetulan reflektor sudah mulai ini sudah kena juga. Ini kalau mau krom-kroman ini sekalian dihitemin sekalian. Di black housing sekalian ya. Black housing. Terus nih. Sama dia tuh. Nah ini aslinya kayak gini. Ya kayak gini ya lumayan lah ditutup daripada nggak ditutup ya kan. Nah, aslinya kayak gini. Tapi ini waktu dipasang nggak pakai ini aja kok, nggak bisa dipotong ya. Harus ganti total ya. Kebetulan belinya dapat housing sih. Oh jadi sekalian. Lah dipasang yang dapat beli. Terus di sini over fender tetap dapat ya? Atau ini pasangan aslinya? Dapat. Oh ini merapiin juga nih, berantakan over fender tadinya. Over fender, cuma ya mungkin dipakai ditambang jadi agak berantakan, tapi nggak apa-apa bisa dirapiin. Lalu ini velgnya kayaknya juga agak beda ya. 16. Nah ini velgnya kalau yang Dakar saya nggak tahu ring berapa, tapi bentuknya beda sih. Bentuknya beda. Ini ya dapat ya kok ya? Ada. Ini juga nih Pajero. Nah, ini menurut pengalaman kita ya, kalau customer kita Pajero ini rata-rata udah karatan ini. Ini malah nggak karatan ya kok ya? Ini kayaknya sudah cecetan. Oh ya ini mah udah cecetan ya. Nah terus ini di spion juga sudah ada lampu sennya. Terus, nah ini setahu saya kalau Dakar ini chrome ya. Tapi ini hitam, tapi nggak masalah lah, tinggal dibeliin aja bisa jadi chrome juga. Nah terus lalu kita lihat dari belakang. Kalau dari belakang sekilas sama kayak Pajero, cuma ininya hitam. Nggak tahu, setahu saya ini setahu saya kalau yang Pajero Dakar itu warnanya abu-abu, tapi ini warna hitam. Ya dari sekilas sama. Ini juga lampunya sama ya, cuma kayak Pajero tahun-tahun segini juga banyak lampu-lampu yang bisa di-upgrade jadi LED gitu. Terus yang ini kelihatan banget. Kalau yang GLS dia nggak ada. Ini harusnya mbok pasang kok. Tapi loh kok. Harga bengkak, sudah bengkak-bengkak. Nah iya, ini nggak ada spoilernya. Lalu ya ini kalau Mitsubishi saya nggak tahu kenapa, karena nggak terlalu pelit ini ya fitur ya. Jadi kayak lampu-lampu ini dilengkapin semua. Ini kayak lampu mundur ya, lampu mundur. Ban serep di sini. Terus kita ngecek. Nah itu kaki-kakinya. Aduh kesenggol. Kaki-kakinya masih utuh. Dia ada karat-karat dikit, wajar lah. Ini cuma tergolong utuh ya. Nah, utuh. Lalu kita ngecek interiornya ya. Dari kiri ya. Nah kalau yang tadi saya sempat tanya sama Ko Tatang juga, ini memang warnanya beda ya dibanding Pajero yang Dakar ataupun GLS ya. GLX. Itu beda. Di kalau yang Dakar itu aslinya warna beige kuning gitu. Kalau yang ini dia warnanya abu-abu. Dan ini di sini sudah ada sweatnya. Cuma ya mungkin pemakaian udah agak habis, tapi nggak apa-apa lah. Kalau istilahnya kayak gini-gini tuh dibawa ke Agijok aja pasti beres. Lalu ini juga udah sweat. Nah ini untuk Pajero GLS GLX apa? GLX, sorry. Salah terus ini. GLX itu dia udah kayak ada karbonnya gitu ya. Menurut saya ini keren sih, maksudnya untuk interior tipe Pajero Panda udah dapat kayak gini, udah dapat chrome. Good job Mitsubishi.
Lalu juga sudah ada airbagnya, dimana kalau dibandingin Toyota Innova 2KD ya nggak usah ditanyain lah, tipe G aja itu belum ada airbagnya gitu. Nah, ini sudah ada airbagnya, tapi nyala ya kok ya? Nyala, modulnya masih nyala ada. semua. Tidak diakali sama sekali. Terus ini joknya juga istilahnya kalau yang ini malah fabric ya, bukan suede. Fabric dengan motif polos, dan di sini ada motif-motifnya fabric juga. Kalau ini sebenarnya masih tergolong bagus ya, mungkin karena udah di salon, cuma kalau pengen lebih maksimal lagi ya sebenarnya dibawa AG Jok aja promosi. Nah ini headrestnya juga masih bersih, mungkin dari salon. Nah ini salah satu hal yang saya suka dan saya kaget waktu lihat Pajero ini, karena kalau dibandingkan merek lain itu kayak contoh Toyota lah, Innova Reborn itu tuh nggak ada suede-nya di sini. Kita sering banget terima customer yang konsolnya minta dikulitin karena polosan gitu. Nah, ini Mitsubishi ini di tipe rendah sudah kasih bahan suede di sini, itu nyaman banget. Dan ini yang pembeda di 4x4 ya. Ini 4x4-nya di sini ya. Dan ini sudah, ini manual. Ini Matic ada nggak sih kok yang bekas tambang? Ada Dakar Matic 4x4. Oh ada ya? Ada Dakar Matic 4x4. Ini kayak di Sony gitu? Kemarin nggak lihat. Oh sempat ada. Sempat ada ya. Jadi sebenarnya varian Matic ada. Ada Dakar Matic. Cuma kebanyakan kelihatannya manual ya. Ya karena butuh butuh sentaan ya. Butuh torsi yang gede kali ya. Waktu pakai manual lebih. Gimana ya? Manual itu lebih direct gitu loh rasanya. Manual lebih direct ya. Lebih direct rasanya. Oke. Luput. Nah, kalau kalian ini udah chrome ya. Kok jadi bandingin sama mobil saya sendiri ya. Interiornya kok lebih bagus ini ya. Ini sudah warna silver, cuma kalau setahu saya yang Dakar ini sudah wood panel. Ini tombol apa saya nggak tahu. Cuma kayaknya di Pajero Dakar ini ada tombol apa gitu. Dan ini ada tempat kacamata, dan ini tapnya masih standar. Tapi ini dibeliin frame bisa mungkin ya kayak? Bisa dibeliin punya Dakar bisa. Cuma MID gitu. Kalau dibikin istilahnya dibeliin frame, berarti head unitnya pindah sini gitu. Ya, atau mau dikosongin ya bisa sih sebenarnya head unitnya. Ya tinggal milih nutup atas apa nutup bawah gitu aja. Jadi ada dua macam frame ya, kayaknya ya. Kayak gitu. Lalu ini juga lihat bagian atas. Tipe rendah sudah ada tempat kacamata. Itu ngawur. Nah itu penyakit itu. Nah, mungkin pernya lepas mungkin ya. Ada lampu juga di sini. Ada kacanya nggak? Wah ternyata sudah ada. Lumayan lah. Ini udah ada kaca ya. Terus kita coba bagian tengah. Duh, masih enak ya ditutup ya. Karetnya masih bagus ya. Yang belakang deh. Yang belakang deh. Oh, belakang deh. Yang belakang. Nah, tinggal ganti aja sih sebenarnya karet gampang. Nah, ini di belakang juga sama ya. Sudah ada printing karbon gitu, dan udah ada krom-kroman semua. Secara ini speaker nyala nggak kok? Speaker nyala, sudah nyala semua, sudah nyala semua ya. Nyalain sendiri. Nah, ini juga Pajero ini sudah ada lampunya loh. Ya lumayan lah istilahnya buat apa? Penerangan gitu loh kalau ada membuka. Jadi dia dari belakang kelihatan nih lagi buka pintu, atau mungkin bisa juga membantu penerangan di bawah juga. Lalu ini bagian jok belakang tipe rendah ya, sudah ada armrest. Innova belum ini. Ini padahal Pajero secara fitur paling standar loh. Secara fitur kenyamanan ini paling hitungannya malah paling rendah ya gue ya. Paling rendah secara fitur kenyamanan. Rendah fitur kenyamanan, tapi kalau interiornya dibanding ya brand sebelah kayaknya lebih baik ini ya. Nah, ini AC-nya. Nah, ini kelemahan Pajero juga kemarin banyak juga di sini yang istilahnya sudah lepas dol gitu ya, wajib diganti. Dan ini tempat AC-nya. Ini AC bukan ya? Ini AC ya kok? Iya betul. AC udah tombol ya. Udah tombol ya AC ya. Mantap.
Nah ini bannya depan sama belakang juga beda ya. Kok belakang ban Triton ya kok ya? Ban Triton 24575 R16 ini. Yang benar 26575. Oh, berarti yang benar yang depan ya? Yang benar yang depan. Kok kita liatin. Depan udah tak ganti sih. Depan ganti sendiri. Depan ganti. Berapa ini ban itu? Ban itu kanan kiri sama spuring itu hampir 2,3. Oh iya masih oke lah kok ban gede gini ya. GT radial. Tapi Savero enak juga loh. Iya, cintailah produk-produk ini. Cina. Karena beli ini membantu pemerintah ya. Mencintai produk lokal. Nah ini Dakar kayaknya di sini udah chrome. Kok seingat saya sih. Nggak tahu menurut kalian yang punya Dakar komen aja. Terus ini jok bagian belakang. Ya ini masih lengkap ya. Lengkap Dongkrak tidak ada. Oh, dongkrak tidak ada. Dongkrak kecil tapi nggak tahu bisa dipakai apa enggak tuh. Oke, maaf ini Semarang lagi panas banget, jadi tangan saya keringetan, jangan dibully ya. Ini sudah ada ini buat apa ini namanya kok? Lupa aku. Oh ini kayaknya nganu power outlet ya? Power outlet. Power outlet. Sudah ada tempat minum juga, cuma pengalaman saya duduk di belakang Pajero itu agak sempit. Iya betul. Terus keras, nggak tahu yang mobil ini gimana, Karena tapi di atas roda pasti keras. punya saudara saya keras sih di bagian belakang. Ini shockbreaker Iron Man tambah keras. Betul. Nah ini penampakan belakangnya. Oke, habis itu ini sudah interior, eksterior udah, kita lanjut ke mesin ya. Tombol. Nah ini udah ada ornamen chrome-nya juga ya. Wah, lumayan bersih mesinnya ya. Ya sudah dibersihkan. Jadi salon ya. Kemarin keluar kopi susu waktu di salon. Maksudnya apa kok? Kopi susu, wah kotor, debu tanah turun semua. Jadi salon. Ini cuci mesin 2 kali ini. Terus kemarin aku lihat vlog juga di sini dibeliin ini ya. Beliin belalai, karena rata-rata pakai snorkel. Pakai snorkel. Nah belalai ini pada enggak ada. Ini buat intake angin ya, udara ya. Wah, tambahin apa ini? Full stabilizer ya. Lah ini sebenarnya Pajero yang ini tuh sudah boleh biosolar ya sih kok? Kalau itu, kalau bahan bakarnya sebenarnya. Masalahnya biosolar itu kan kualitas SPBU bisa lain-lain loh. Jadi aku pernah ngecek sendiri, aku tuh dulu iseng beberapa tahun yang lalu, tiap SPBU itu aku bawa gelas ukur, beli seliter-seliter gitu. Dan sampai sekarang juga kualitasnya masih beda-beda, enggak tahu kenapa kok bisa gitu. Jadi seharusnya solar biasa kalau standarnya terpenuhi ya, misalnya sulfur enggak boleh lebih berapa itu, dan maaf kalau deliverynya bagus ya sesuai dari produksi ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ini tak isi solar biasa, tak campurin aditif PTT punya Thailand itu. Oh PTT ya, aku pakai juga sih. Itu. Harga terjangkau tapi lumayan kok. Betul, lebih murah dari CRC maupun PSDK. Dan itu pokoknya buat jaga biar injektor tidak tersumbat, buat pelumasan supply pump. Tapi sulfur tetap tinggi ya? Sulfur tetap tinggi. Tetap tinggi ya, cuma nah, mungkin setan naik ya? Kalau untuk supply pump oke sebenarnya loh, karena melumasi. Tapi kalau untuk injektor tidak bagus. Jadi sebenarnya tetap butuh ya sulfur ya? Sedikit ya, asal kondisi normal. Nah, ini lihat kap mesinnya. Ini kelihatan warna aslinya. Putih, warna aslinya putih. Oh ini cat ulang ya? Cat ulang. Oh, aslinya putih ya. Tapi tadi aku pikir hitam loh. Ternyata cat ulang. Nah ini bagian kap mesinnya bisa lihat ya. Mesin. Lalu mesin ini waktu dandan apa aja ya mesin? Mesin itu, wah ini scan sampai 5 kali ada nih kayaknya, buat memastikan semua baik-baik saja ya. Cuman ya itu paling mahal ya injektor itu. Injektor ya, 3 jutaan itu tadi ya. Terus ya, ini starteran masih panjang, nanti masih mau bongkar timing belt. Kemarin viewerku ada yang bilang coba dicek
timing beltnya. Soalnya apa? Ya itu panjang lah, nanti coba aja starternya. Ya kok timing belt sebenarnya kan ya lebih ke fast moving ya part ya. Istilahnya mesti ganti toh. Ya itu sekilas reviewnya, mungkin dari sini kalau boleh sama Kak Tatang kita test drive mobilnya. Ayo, test drive ayo.